bagaimana kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi terhadap diri kita, baik itu kejadian yang negatif ataupun positif. Tentunya kejadian-kejadian positif inilah yang membuat kita tidak nyaman. Namun kalau kejadian positif membuat kita senang, nyaman, kalau memori itu muncul di saat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais Certified Hypnotherapist. Abdul Rais memiliki materi self forgiveness therapy di dalam kelas seminarnya. Nah, berbicara tentang kejadian di masa lalu, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana teman-teman ataupun Bapak Ibu menganggap kejadian yang negatif ataupun positif itu menjadi pengalaman, bukan kejadian-kejadian memori negatif yang mengerikan. Misalnya, kejadian negatif yang pernah terjadi pada diri seseorang. Misalnya, ia pernah kecelakaan sehingga membuat trauma pada dirinya. Akhirnya, masa sekarang kalau itu belum diklarifikasi, dibereskan, diterapi, itu akan muncul memorinya setiap saat, setiap sekarang ini. Artinya mengganggu fokus seseorang di masa sekarang. Kalau seseorang memorinya sudah terganggu, ada memori negatif yang tidak sengaja terakses. Misalnya kejadian itu di bus, sehingga saat dia melihat bus, dia akan mengeluarkan simptom-simptom di dalam tubuhnya, gerakan-gerakan yang mengerikan ataupun yang lainnya. Itulah memori negatif yang sangat tidak diperlukan seseorang di saat masa sekarang ini. Makanya yang pertama adalah solusinya, anggaplah kejadian itu merupakan pengalaman untuk kita menjadi lebih baik lagi. Namun bagi seseorang yang tidak berdaya akan memori negatif tersebut, seseorang bisa kok minta tolong si terapis, minta seseorang seperti saya untuk dijadikan memori itu diedit menjadi memori yang positif. Misalnya kejadiannya trauma, kecelakaan kendaraan. Nah, mungkin di saat itu ada darah, saudara-saudara yang meninggal, itu bisa diedit hitam putih warnanya. Nah, submodalitas yang terdengar bunyi bruk dan lain-lain itu bisa diedit tidak bersuara. Namun gelombang otak seseorang yang mempunyai memori negatif tadi diedit dulu, dibuat menjadi deep trance dulu. Semua itu bisa dilakukan kok kalau teman-teman Bapak Ibu mengizinkan. Nah, terkadang kan seseorang punya mental miskin. Itu mahal, saya nggak mau. Itu menakutkan dan lain-lain. Sebenarnya kesehatan, hal-hal yang kita perlukan itu memang ada nilai investasinya, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Namun kitalah yang belum mau melakukannya. Benjamin Franklin mengeluarkan quotes untuk kita semua di seluruh dunia ini. 1 sen yang kita letakkan di kantong saku kita itu akan habis. Namun kalau 1 sen kita letakkan di kepala kita, itu akan bertumbuh, akan membuat kita menjadi lebih baik. Tindakan kita menjadi lebih dahsyat lagi. Uang akan mudah datang kepada kita. Sebenarnya semuanya itu ada di mindset, sudut pandang, cara berpikir yang baik. Lain halnya kalau seseorang mempunyai memori-memori positif di masa lalunya, sehingga masa sekarangnya tidak terganggu kok. Ia bisa fokus akan goalsnya, ia akan fokus akan tujuannya sekarang. Mau kemana ia berjalan, mau kemana ia berlari. Karena tidak ada trauma-trauma di masa lalu yang menakutkan dia, mengkhawatirkan dia. Ingat, takut dan khawatir itu level perasaannya force. Namun ada juga seseorang yang tidak bisa present,
tidak bisa hidup di masa sekarang, tidak bisa fokus di masa sekarang. Karena apa? Khawatir di masa depan. Makanya di dalam bisnis terkadang kita tidak boleh berhutang. Karena apa? Karena hutang, nilai nominal dan jatuh temponya sudah pasti. Sedangkan seseorang yang melakukan bisnis itu hasil bisnisnya belum pasti dalam setiap bulannya. Karena kalau jatuh tempo itu sudah muncul, ya, nominal yang sudah ditetapkan, seseorang akan menjadi khawatir, takut. Ia mengakses khawatir dan takut ini sehingga terpancarkan ke alam semesta. Semesta meresponnya dengan hal-hal yang apa yang kita pikirkan tadi kembali ke diri kita. Ingat, monitor yang di belakang saya itu terpancarkan sinarnya dari proyektor yang di belakang saya atau monitor itu terpancarkan dari sinar memori laptop melalui infocus sehingga keluarlah datanya. Makanya data yang di dalam laptop ini tertulis self forgiveness therapy. Berarti ia akan memancarkan lewat proyektor, ya. Terdapat di monitor tulisan yang sama, self forgiveness therapy. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu semua, ya, merespon segala sesuatu dengan positif, negatif, seperti khawatir, takut dan lain-lain, merasa bersalah, ya, gelombang vibrasi tadi akan memantul ke diri kita apa yang kita pikirkan. Kalau saya lebih memilih, karena sudah tahu ilmunya, lebih memilih, lebih mengakses perasaan yang bahagia, tenang. Makanya sekarang saya tidak mau berhutang. Saya penuhi kebutuhan saya dengan berdoa kepada Allah. Semua itu bisa kita lakukan, Bu, Pak, teman-teman. Semua itu bisa kita dapatkan. Karena apabila kita telah memaafkan diri kita, memori negatif sudah teredit di alam bawah sadar kita, kita bisa hidup lebih senang, lebih tenang, lebih bahagia. Anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa karena tidak dimarahi terus. Ingat, perasaan yang tenang satu frekuensi dengan hal-hal yang kita inginkan, seperti uang, seperti mobil untuk kebutuhan, seperti yang lainnya. Mungkin masih banyak surga-surga dunia yang ingin kita rasakan di dunia ini sebelum surga yang sebenarnya ada di akhirat nanti. Semua itu kita yang menentukan masa depan yang kita inginkan, apa yang kita lakukan sekarang. Nah, seseorang bisa melakukan apa yang ia inginkan untuk di masa depannya tergantung data atau memori yang berada di alam bawah sadar, yang disebut juga dengan pikiran bawah sadar. Orang barat menyebutnya dengan subconscious mind. Karena apa sih gudang data alam bawah sadar itu penting? Memori ataupun data yang tersimpan tadi pentingnya karena ia mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi sikap-sikap kita. Makanya sikap seseorang yang mudah marah kepada anaknya, mudah marah kepada orang lain, mood swing, minder, dan negatif-negatif lainnya, sehingga membuat ia tidak berdaya, tidak bisa muncul intuisi di dalam alam bawah sadarnya. Ingat, petunjuk-petunjuk untuk melakukan bisnis, petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan uang, semua saat kita berada di level perasaan power, di perasaan yang tenang, di pikiran yang rileks, sehingga itu bisa ditarik. Tentunya ditambahkan dengan tindakan-tindakan nyata kita. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk, ketemu orang untuk melakukan bisnis ini, sehingga kita lakukan bisnis itu, uang pun akan datang. Bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara kerja pikiran dan perasaan ini, selalu berada di perasaan power, segera chat WhatsApp saya di link deskripsi. Semua itu bisa kita dapatkan apabila kita menginput pengetahuan tersebut untuk
dijadikan tindakan. Nilai investasinya tidak seberapa dibandingkan kalau kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki dan luar biasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.